Bab 068. Ada. Agak jauh dari kamar kamu, aku satu bangunan dengan Arjuna, jawab Wirya sambil menyelipkan rambut Zahwa yang berteberangan terkena angin kencang yang lumayan kencang karena tempat mereka tinggal bersebelahan langsung dengan area pantai. Sini, Agustin, biar aku yang gendong. Enggak usah, kan kamar Mas Wirya jauh. Aku bisa kok gendongnya, bikin repot Mas Wirya saja kalau bolak-balik nanti. Begitu. Tanya Wirya memastikan yang Zahwa angguki segera. Pada akhirnya, pria itu tersenyum tipis, dia mengusap kepala Zahwa lalu mencuri ciuman di pipi Agustin juga Audrey yang posisi tidurnya sama, menemplok di bahu. Istirahat ya, ucapnya menatapi Zahwa dengan dalam. Kalau ada apa-apa, bilang saja kali ya, nanti aku panggilkan dokter, sambungnya kini menatapi sang adik sepupu. Iya, Kak, jawab Kalia seadanya lalu kedua wanita dengan anak kecil di masing-masing gendongan itu kembali melewati jalan setapak yang menjadi satu-satunya akses yang mereka lewati untuk sampai di kamar mereka. Taruh di kamar saja, Zahwa. Terima kasih banyak sudah membantu aku, ucapnya ketika mereka sudah masuk ke dalam bangunan villa yang bergaya klasik modern itu. Mbak Kalia, mau aku bikinkan teh? Tawar Zahwa, agak merasa khawatir melihat Kalia yang nampak pucat juga lemas. Enggak usah, Zahwa. Aku mau istirahat saja. Oh, iya, aku keluar ya kalau begitu. Kalau perlu apa-apa, panggil saja aku Mbak, ucap Zahwa cepat. Sepertinya Kalia sedang ingin diganggu dan Zahwa memahaminya. Sebentar, Zahwa. Zahwa yang baru saja berbalik ingin menuju pintu, kembali menoleh untuk menatap Kalia yang sudah duduk di pinggiran ranjang itu. Aku tidak pernah melihat Wirya seperhatian itu dengan seorang wanita. Kalia tersenyum tipis. Bahkan dalam sekali lihat saja aku sudah bisa dengan jelas tahu perbedaan besar pada saat Wirya menatap kamu dengan ketika dulu dia menatap Renata. He's really in love with you, Zahwa. Awalnya aku juga ingin bersikap skeptis seperti keluargaku yang lain, tapi ketika tadi melihat kalian langsung, aku menjadi tahu bahwa kebahagiaan Wirya itu kamu, dan aku jadi ikutan bahagia melihat kalian yang begitu saling mencintai. Kalia makin melebarkan senyum kepada Zahwa yang tertegun menatapnya. Maafkan sikap keluargaku ya, mereka padahal orang yang baik kok, aku bisa jamin itu. Mereka begitu karena mereka sayang dengan Wirya. Cucu pertama sekaligus kebanggaan keluarga. Lia, Mbak. Aku mengerti kok, dari awal aku juga paham mereka yang bersikap begitu karena apa. Terima kasih banyak ya Mbak, kata-kata baiknya, aku jauh merasa baikan sekarang karena setidaknya, ada yang mendukungku di sini. Istirahat ya, Zahwa. Besok ayo coba lagi, ucap Kalia, memberi semangat dengan mengacungkan kepalan tangannya yang Zahwa balas dengan cara yang sama. Mbak juga istirahat ya, kalau kerepotan mengasuh si kembar sendirian, aku siap membantu kok. Kalia hanya mengangguk dan Zahwa segera keluar dari kamar adik sepupu Wirya itu agar bisa segera memberikannya ruang untuk beristirahat. Kantuk belum menghampiri Zahwa sama sekali. Hari ini memang berlalu bak waktu yang berjalan begitu lambat, belum lagi Zahwa juga sejujurnya juga lelah, tapi jika dirinya kembali ke kamar, Zahwa hanya akan teringat akan apa yang ia pendam saja dan dirinya masih belum mau memikirkannya lagi. Jadilah, Zahwa pelan-pelan membuka pintu, keluar entah kemana karena dirinya masih belum sama sekali hafal akan area villa yang super luas ini. Agak seperti komplek perumahan yang kompleks karena terdiri dari 5 bangunan yang letaknya terpisah agak jauh jika Zahwa tak salah hitung. Belum lagi gelapnya malam membuat Zahwa agak takut jika nanti dirinya tersesat dan tidak bisa untuk kembali. Jadilah, Zahwa hanya berjalan di sekitaran bangunan villanya saja, mencoba untuk melewati jalan setapak yang berbelok ke arah kiri, karena lagi-lagi jika tidak salah perkiraan, dia bisa melihat ada taman juga semacam pondok kecil yang menghadap laut langsung.
Zahwa berpikiran untuk menikmati deburan ombak di sana saja. Untungnya, memanglah benar jalan yang Zahwa lalui mengantarnya menuju taman yang dihiasi lampu yang nampak indah menghiasi area sekitarnya namun. Kehadiran seseorang di sana membuat langkah Zahwa seketika saja terhenti. Itu Wijaya, yang sedang duduk diam menghadap laut. Zahwa seketika saja diserang dilema besar haruskah mendekat atau tidak namun meski dengan keberaniannya yang secuil, Zahwa memutuskan untuk tetap mendekat. Dengan debaran menggila juga badan yang tiba-tiba saja berkeringat dingin karena terlalu gugup. Zahwa, sama sekali belum pernah berbicara berduaan saja dengan ayahnya Wirya itu. Aura pria itu selalu sukses membuat nyali Zahwa menciut. "Oh Om," sapanya dan Zahwa langsung merutuk di dalam hati karena suaranya yang keluar terdengar mencicit bak tikus yang terjepit. Wijaya menoleh, sepertinya rasa kagetnya bisa dia kendalikan dengan begitu apik, buktinya saja tak ada reaksi berarti yang pria itu beri selain anggukan singkat. Makin paniklah Zahwa karena tidak tahu harus melakukan apa, namun karena lagi-lagi tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia memilih untuk mengambil tempat di samping pria itu. "Aku boleh duduk di sini ya Om?" Pintanya panas dingin. "Iya." Sahutan yang singkat itu saja sudah bak sebuah angin segar bagi Zahwa padahal dia sudah agak yakin tadi kalau Wijaya akan menolaknya. Agak saja, karena sisi hati Zahwa yang lain, mengatakan kalau pria itu tidak bersikap sekeras Giana dan itu agaknya terbukti. "Om, aku minta maaf ya." Zahwa membuka suara, melihat Wijaya yang duduk melamun begitu mengantarkan rasa bersalah dan juga sesak yang semakin besar. Apa Wijaya menjadi banyak pikiran gara-gara hubungan anaknya dengan Zahwa? Apa pria itu bersedih karena kekacauan rumah tangga Wirya yang sudah kandas? Apa dia menyimpan amarah yang besar sekarang? Itu yang memenuhi kepala Zahwa sekarang. Wijaya tidak bersuara dan Zahwa memilih terus berbicara saja. Terserah pria di sebelahnya ini akan bereaksi bagaimana, Zahwa hanya ingin menyampaikan apa yang tulus datang dari dalam hatinya saja. "Maaf, padahal keadaan keluarga Om masih terpukul akibat perceraian itu tapi aku malah menambah kekacauan dengan memberitahu tentang hubungan kami." Zahwa menunduk, saling meremas jari tangan dengan perasaan sesak. Sejenak saja, karena setelahnya dia memberanikan diri untuk menatap Wijaya. "Tapi Om, Mas Wirya selama ini berpura-pura menunjukkan kebahagiaan akan rumah tangganya di depan Om dan Tante dan sekarang, aku yang akan benar-benar memberikan kebahagiaan itu untuknya. Percaya dengan aku, Om. Aku berjanji untuk itu." Uapan penuh tekad dan yakin itu membuat Wijaya menoleh. Menjadi semakin kehilangan kata akan keseriusan yang nampak di sorot mata Zahwa. "Apa yang dia lakukan di sini, Pak? Menghasut Papa?" Lalu suara yang datang dari belakang itu membuat kedua kepala itu langsung menoleh. Giana ada di sana, berjalan mendekat dengan ekspresi kemarahan yang nampak sekali di wajahnya. "Kenapa keluar Ma? Angin malam tidak baik untuk kesehatan Mama." Mama bertanya apa yang dia lakukan dengan Papa di sini. Tanya Giana, dengan suara yang lebih meninggi. Sama sekali tak peduli akan ucapan sang suami sebelumnya. "Hanya mengobrol, Ma," jawab Wijaya, seperti biasa dengan ketenangannya menghadapi sikap Giana yang berapi-api. "Mengobrol?" Giana berdecak tidak percaya. "Papa mau mengobrol dengan dia?" Tanyanya, menunjuk Zahwa. Dengan penuh penghakiman. "Ma," tegur Wijaya. Giana melengos. "Oh, apa dia sekarang menggoda kamu, Pak? Seperti yang dia lakukan kepada Wirya?" "Ma." Langsung saja suara Wijaya berubah meninggi, refleks bertindak demikian karena sama sekali tidak menyangka akan hal tidak masuk akal Hang istrinya sendiri ucapkan. "Berhenti, Ma. Mama sudah sangat keterlaluan sekarang," ucapnya menarik mundur tubuh Giana. "Apa ada yang salah dari ucapan Mama, Pak?"
Salah jika Mama berpikiran buruk atas segalanya yang sudah terjadi. Tanya Giana murka. Dan, kamu Zahwa. Apa tidak jelas ucapan Tante di rumah hari itu bahwa Tante tidak akan pernah merestui hubungan kalian? Sudah, Ma. Kita kembali ke kamar saja sekarang. Jaga emosi, Ma, keadaan Mama masih sangat rawan. Tapi, Pak, Ma, sudah. Wijaya menegur dengan suara yang lebih tegas. Dia menatap Zahwa yang masih membeku di tempat, melempar senyum tipis yang syarat akan rasa bersalah lalu berbalik menjauh membawa sang istri yang masih nampak marah itu. Meninggalkan Zahwa yang menatap Nanaf kepergian mereka. Harus. Bagaimana lagi Zahwa sekarang? Apa yang kamu lakukan sepagi ini, Zahwa? Zahwa yang sepagi ini tengah duduk di pelataran yang menghadap langsung dengan kolam renang juga di kejauhan pantai yang membentang segera terpecah fokusnya dari iPad yang sekarang tengah dirinya perhatikan. Senyumnya tersemat ketika Kalia mendekat dengan 2 cangkir teh di tangan. Ya ampun, Mbak repot-repot banget, makasih ya. Ujarnya menerima secangkir teh yang Kalia sodorkan kepadanya dengan asapnya yang masih mengepul itu. Aku lagi mengurus kerjaan saja sih, aku mengurus bakery kecil-kecilan di panti tempat tinggal aku dulu, jawab Zahwa ketika Kalia melirik laporan keuangan yang tengah dirinya analisa. Wah, kamu punya bakery. Dulu saat aku seumuran dengan kamu, aku juga mempunyai mimpi untuk membangun usaha tapi sayang suamiku dulu melarangku untuk bekerja. Kalia menatapi Zahwa dengan senyum. Sendu. Ah, tapi tidak ada gunanya juga kan untuk menyesal. Aku sudah mempunyai 2 malaikat luar biasa sekarang. Zahwa sejujurnya tidak tahu harus merespon dengan apa, pun dia tidak mengerti keadaan Kalia sebenarnya bagaimana. Yang ia tahu adik sepupu Wirya ini hanya ada permasalahan dalam rumah tangganya saja sehingga Zahwa agak takut untuk merespon kalau saja ucapannya dapat menyinggung Kalia belum lagi mereka juga baru bertemu 2 kali. Zahwa masih meraba-raba dalam memahami karakter Kalia meskipun keinginan di hatinya yang sangat berharap sekali agar bisa mengakrabkan diri dengan wanita itu sebab selain Zahwa sudah jatuh hati dengan si kembar. Kalia juga adalah orang pertama di sini yang tidak menganggapnya dengan sebelah mata. Agustin dan Audrey masih tidur, Mbak. Iya, masih sepagi ini juga. Kamu rajin sekali ya bangun jam segini, matahari saja belum terbit lagi tuh. Bukannya apa, aku hanya tidak bisa tidur. Batin Zahwa bersuara dengan getir. Sekalian pengen menikmati sunrise aku, Mbak, jawabnya setengah berbohong karena memanglah Zahwa ingin menikmati sunrise namun sejujurnya tadi malam dia hanya gelisah di dalam tidurnya sehingga ketika jam menunjukkan pukul 4 dini hari, Zahwa memilih untuk duduk merenung di balkon sekalian mengecek pekerjaan juga mencoba memikirkan ide menu baru apa lagi yang harus dirinya buat. Hari ini kayaknya keluarga besarku ingin mengadakan acara BBQ party. Besok-besok soalnya sudah harus disibukkan dengan persiapan pernikahan Irna. Kalia memberitahu yang segera saja membuat Zahwa memperhatikannya dengan seksama. Datanglah, Zahwa. Bude biasanya suka luluh dengan perempuan yang pandai memasak. Aku lihat kemarin ketika di rumah Bude, kalian nampak akrab sekali. Aku pasti menduga, kamu pasti jago memasak kan? Bukan jago sih Mbak, cuma ya bisa saja soalnya aku terbiasa membantu bunda di panti memasak untuk adik-adikku. Nah, itu mah sudah jago berarti, jawab Kalia tersenyum menyemangati. Oh, iya, sarapan pagi ini Bude Giana biasanya sih lebih suka untuk memasak sendiri untuk keluarga. Sekedar info buat kamu saja, di antara kami semua nggak ada yang pandai memasak selain mereka yang sudah tua-tua, sambungnya geli namun juga meringis. Nah, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Kamu dengan Bude sebelumnya kan sudah sangat akrab, Zahwa. Mudah-mudahan Bude cepat luluh ya, dia sekarang ketutupan rasa marah dan kecewa saja kok. Kamu kan tahu, dulu itu Renata adalah menantu kesayangannya.
Belum lagi, ini menurut aku saja sih ya, tante sebenarnya suka kok dengan kamu, dia hanya masih belum menerima kenyataan akan hubungan kamu dengan anaknya. Zahwa menahan kesedihan akan apa yang baru saja Kalia katakan dengan sebuah senyuman. Terima kasih, Al. Banyak Mbak sudah memberitahu aku info sepenting ini. Pagi ini aku akan langsung mendatangi tante, membantunya untuk menyiapkan sarapan, ucapnya dengan secercah harapan yang kembali terbentuk di dalam hati karena tadi Kalia berusaha menyemangatinya. Nah, begitu dong. Mommy. Panggilan dari suara halus itu membuat Zahwa dan Kalia segera menoleh. Audrey nampak mendekat dengan rambutnya yang agak ikal itu begitu acak-acakan sehabis bangun tidur. Kamu sudah bangun sayang. Kalia langsung memangku Audrey. Mau ke pantai Mommy? Mau ke pantai? Pintanya, menunjuk-nunjuk ke depan dengan bersemangat. Masih kepagian banget ini, sayang. Nanti ya. Tunggu Agustin bangun dulu. Enggak mau, maunya sekarang. Rengek anak kecil itu bergerak memberontak di dalam pelukan sang ibu. Mbak Kalia bisa saja ke pantai sekarang, entar aku yang menjaga Agustin, enggak apa-apa kok. Benar, Zahwa. Iya, Mbak Kalia tenang saja, lagian Agustinnya juga kan masih tidur, enggak akan merepotkan aku kok kalau itu yang membuat Mbak Kalia enggak enak. Thanks. Ya. Audrey ini emang harus diturutin dulu biar dia enggak merengek lagi. Zahwa terkekeh. Namanya juga anak kecil, kan Mbak? Aku izin ke kamar Mbak Kalia ya. Mau melihat Agustin. Kalia mengangguk dan mereka pun berpisah dengan Zahwa yang masuk ke dalam sedang Kalia pergi keluar untuk memenuhi permintaan sang anak. Pelan-pelan Zahwa berusaha membuka pintu dan ternyata Agustin sudah bangun. Tengah terduduk merenung mengumpulkan nyawa. Hei, sudah bangun anak ganteng. Zahwa duduk di pinggiran ranjang, tersenyum gemas melihat anak bule itu yang mengucek-ngucek matanya. Hag, pinta Agustin dengan begitu manis membentangkan kedua tangan yang tentu saja segera Zahwa terima dengan hati yang merasa luar biasa terenyuh ketika kedua tangan mungil itu melingkar di lehernya. Mommy mana? Tanya anak kecil itu, agaknya masih betah menemplok di bahu Zahwa yang membuat perempuan itu segera membawanya keluar dari kamar setelah memakaikan jaket ke tubuhnya. Ke pantai dengan Audrey, mau menyusul ke sana. Gerakan berupa anggukan bisa Zahwa rasakan sehingga dia segera berjalan menuju keluar villa namun baru saja membuka pintu, dia terkesiap ketika Wirya ada di hadapannya, dengan tangan menggantung di udara yang agaknya baru saja ingin mengetuk pintu. Kaget, ujar Zahwa, namun senyumnya segera muncul ketika melihat Wirya yang mengelus kepalanya dan juga Agustin secara bergantian. Kenapa kesini pagi sekali? Tidak tahu. Perasaanku tidak enak saja sejak tadi malam jadi memilih kesini pagi ini. Are you okay? Kenapa wajahmu terlihat pucat sekali? Zahwa terdiam sejenak, agak kaget akan insting Wirya yang akurat belum lagi ketika mendengar ucapan terakhir pria itu. Pucat. Apa karena dirinya yang kurang tidur tadi malam? Enggak kok, mungkin karena aku enggak pakai pewarna bibir saja, jawabnya berkilah. Tanpa pewarna bibir juga biasanya bibir kamu pink alami, baby. Kamu benar tidak apa-apa. Wirya mengucapkan itu dengan serius sekali, berbeda dengan Zahwa yang merasa terbakar wajahnya karena detail sekecil itu darinya bisa Wirya ketahui. Belum lagi, panggilan yang sudah lama tidak dirinya dengar itu terucap dari bibir Wirya sekarang. Iya, enggak apa-apa kok aku. Sekarang mau antar Agustin nih ke pantai, tadi Mbak Kalia sudah ke sana dengan Audrey. Aku saja yang gendong Agustin. Zahwa menurut, dia memberikan Agustin kepada Wirya lalu berjalan berdampingan menuju pantai yang sungguh dekat sekali dengan villa tempat mereka tinggal, 5 menit berjalan kaki juga sampai. Untuk sekarang, Zahwa memilih menyembunyikan apa yang terjadi semalam. Apa yang membuatnya tidak bisa tidur karena dilanda rasa gelisah juga jujur saja,
rasa takut berlebihan akibat ucapan Giana yang luar biasa jahat di telinganya. Zahwa tak sampai hati memberitahu kepada Wirya sebab dia tidak mau hubungan pria itu dengan sang ibu berubah semakin renggang karena Zahwa yakin sekali, jika sampai dia mengadu, kemarahan Wirya akan kembali datang. Wah, pantai. Aunty Uncle, pantai. Agustin berteriak heboh di dalam gendongan Wirya. Menunjuk gelombang tenang air di hadapan sambil bergerak semangat meminta untuk diturunkan. Aku mau mandi. Mau berenang di sana. Jangan, baby boy. Ini masih sangat pagi, matahari saja baru mulai muncul. Kita duduk saja, kalau mau. Mandi harus agak siangan sedikit. Oke. Tapi nanti mandinya dengan Uncle ya. Siap bos, jawab Wirya yang membuat Agustin langsung memeluknya karena merasa kesenangan.